meningkatkan amalan. Doa untuk diri kita, untuk umat, minta maaf kepada Allah. Allah mengampuni pada malam nisfu Sya'ban untuk orang-orang yang minta maaf kepada Allah. Kecuali kalau orang tadi orangnya bertengkar dengan umat Islam. Jadi orang-orang yang malam nisfu Sya'ban buat amalan-amalan termasuk amalan istighfar akan diampuni oleh Allah. Tetapi kalau di situ itu ada pertengkaran dengan umat Islam dengan pertengkaran yang tidak dibenarkan oleh Allah, maka menyebabkan istighfar dia, amalan dia dipending, belum diterima untuk naik ke langit. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam nisfu Sya'ban diputuskan keputusan-keputusan nasibnya manusia selama 1 tahun sampai malam nisfu Sya'ban yang akan datang. Kan itu sudah diputuskan semua Pak, 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Iya, maksudnya Allah telah menugaskan para malaikat atau menampakkan kepada para malaikat keputusan 1 tahun ini. Yang mana penampakan tadi sebetulnya sudah ditulis semua, ditakdir semua sebelumnya. Maka rekapannya itu isinya ajib-ajib sabda Nabi. Di sana di malam nisfu Sya'ban ada orang-orang yang masih merencanakan mau menikah, menikahkan anaknya, mau buat bisnis ini, bisnis itu. Ternyata di tulisannya malam nisfu Sya'ban itu dia sudah ditulis tahun ini sudah termasuk golongannya orang yang pergi ke akhirat. Masih jos semua, ternyata daftarnya itu sudah di daftar para jenazah, para hadirin. Coba kita lihat, tengok kanan, tengok kiri, berapa banyak yang orang yang kita kenal atau minimal kita dengar namanya. Nisfu Sya'ban yang kemarin masih hidup, bulan Sya'ban ini sudah tidak ada jejaknya di dunia lagi, jejaknya adanya di kuburannya. Maka apapun yang terjadi, jadi kita minta selalu dalam ridhonya Allah. Kalau memang takdirnya wafat, minta husnul khatimah. Insyaallah begitu para hadirin. Barang siapa menghidupkan malam Idul Adha, Idul Fitri dan malam nisfu Sya'ban, tidak akan mati hatinya ketika hati-hati pada mati. Hati yang mati itu bagaimana para hadirin? Di antara tandanya waktu bayan ngantuk. Di antara tanda, namanya tanda itu ya belum tentu pasti tanda. Tandanya orang itu hidup, ya jantungnya berdetak. Ternyata ada orang itu jantungnya berdetak, sebetulnya itu detik-detik terakhir sudah nggak hidup. La ilaha illallah. Di antara maksudnya hatinya hidup di waktu orang-orang hatinya mati, di waktu orang-orang tergoda dengan dunia akhirnya lupa imannya, lupa amalnya, atau melemah imannya, melemah amalnya. Dia ditolong oleh Allah untuk tetap terus istiqomah di dalam ridhonya Allah. Insyaallah kita semuanya niat berhadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas Nabi di Mekah berjuang 13 tahun, kemudian beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Tahun kedua hijrah, pada bulan Sya'ban ada kejadian-kejadian besar di dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah diwajibkannya puasa Ramadan. Itu adalah ketika tahun 2 hijrah di bulan Sya'ban. Di tahun itu pula diwajibkan zakat fitrah. Yang mana di antara maksudnya zakat fitrah adalah mengzakati badan kita, biar kita merasa
badan kita ini bayar pajak kepada yang punya. Kita ini bukan pemilik badan, dititipi badan oleh Allah. Maka zakat fitrah itu diwajibkan untuk semua yang punya badan, yang memenuhi persyaratan, semua yang punya badan. Lagi perempuan, bahkan bayi yang baru lahir hari pertama pun diwajib zakat fitrah. Yang zakat ya bukan bayinya, gimana bayi yang zakat ya orang tuanya. Zakatun nafas, zakat untuk badan kita itu berarti ben kroso awak iki titipan, aja sak penake dhewe nek ngelola awak iki. Orang itu jadi rusak, orang itu jadi nyeleweng, orang itu jadi nggak bener karena perasaannya awakku dewe, sak penakku dewe, mlebu neraka mlebu swarga terserah aku. Koyo padahal manusia ini kalau pas sehat itu sepertinya seperti bisa, begitu masuk angin kelihatan manusia itu betul-betul lemah, yes. Teriak sana teriak sini lemah, perasaannya aja kuat. La ilaha illallah. Ketika tahun 2 Hijrah itu juga ada kejadian besar. Nabi selepas 16 bulan atau 17 bulan diperintahkan dari sholatnya menghadap ke Baitul Muqaddas Palestina sana, diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, yang mana sebetulnya seluruh nabi, seluruh rasul sebelum nabi kita, nabi besar Muhammad SAW, itu kiblatnya semuanya adalah ke Ka'bah. Nah, kok malah Sayyidul Anbiya pernah kiblatnya selama 17-an bulan menghadap bukan ke Ka'bah, ke Masjid Aqsa, itu gimana ceritanya? Memang ceritanya begitu itu untuk membuktikan memang beliau benar-benar nabi akhir zaman. Dituliskan dalam kitab Injil dan kitab-kitab samawi yang lain bahwa di antara tanda kebenarannya nabi akhir zaman, kiblat dia berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Dia akan menghadap ke Baitul Muqaddas, kemudian lepas itu baru menghadap ke Ka'bah. Ini tanda nabi akhir zaman. Andaikan nabi tidak berbuat begitu, itu berarti tidak cocok dengan cerita-cerita di kitab-kitab sebelumnya. Di samping di situ ada hikmah. Kesuksesan seseorang itu ya kalau sempurna taatnya kepada Allah. Suruh menghadap ke Baitul Muqaddas, menghadap sekian bulan. Begitu menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, menghadap. Ya terserah yang punya dia, terserah yang punya alam semesta. Itulah gelar tertinggi yang diperoleh oleh Sayyidul Anbiya, yaitu gelar sebagai hamba Allah. Apakah semuanya bukan hamba Allah? Semuanya hamba Allah. Tetapi yang sempurna penghambaannya dengan prestasi yang tersempurna di antara yang sempurna adalah diperoleh oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu. Maka Allah puji-puji beliau dengan menyebut nama beliau dengan disebutkan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kata sebagian ulama, kamu kalau memahami ayat ini, subhanallah, seakan-akan seluruh alam semesta yang diaku hamba oleh Allah hanya Nabi Muhammad saja. Lah yang lain itu kemana? Memang itulah derajat tertinggi. Tambah taat kita ini tambah tinggi derajatnya. Kok ngengkel, tambah ruginya. Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa gelarnya Kalimullah, Nabi yang diistimewakan Allah, diajak dialog langsung oleh Allah.
Nabi Isa digelari Ruhullah yang diciptakan oleh Allah dengan kalimatnya kun, tidak perlu ayah. Gelarnya pimpinan para nabi, para rasul adalah Abdullah, hambanya Allah. Kadang-kadang orang itu didhawuhi nama Abdullah itu perasaannya kurang. Okeh tunggale piye? Sak Quran Abdullah sing diundang Isra Mi'raj kursi tok. Kaulane Allah sing jenenge Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi orang itu tambah egonya hilang, tambah ananiyahnya, keakuannya hilang, orang ini tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Orang itu kenapa sih sulit amal agama, sulit taat kepada Allah? Karena dia ini rasa sebagai hambanya itu kurang, masih aku, maka kuku itu harus dipotong. Aku. Ada muridnya Abu Yazid Al-Bustami. Saya ini sudah ngaji lama pada antum, perasaan saya kok nggak ningkat nih hati saya ini. Saya minta resep ya Syekh, biar saya ini bisa meningkat iman saya, meningkat hati saya. Abul Hasan Asyadzili bilang, kamu apa bisa tak beri resep paling nggak kuat kamu. Saya minta diberi, insya Allah saya akan melaksanakan. Benar ya, dengarkan. Kamu sekarang kamu gundul rambut kamu. Ini muridnya ini juga seorang alim juga. Terus saya gundul rambutnya saya, terus gimana? Kamu gundul rambut kamu, kemudian kamu kalungkan di leher kamu omplong. Nah, omplong itu apa? Kaleng. Lah kalengnya itu kamu beli biji-bijian yang disukai anak-anak itu, biji-bijian makanan yang disukai anak-anak. Kamu pergi ke pasar, kamu bilang pada anak-anak yang lewat, siapa yang mukul kepala saya sekali tak beli hadiah ini biji ini satu. Masya Allah. Maka muridnya itu dengar, subhanallah Syekh, ya itu saya nggak pantas lah begitu itu. Ya ini yang menyebabkan kamu nggak ningkat ini, karena kamu itu ternyata terbelenggu dengan keakuan. Aku lah iki sing dadekne nggak taat dengan Allah dengan sempurna, yaitu aku. Maka dia bilang subhanallah. Hati-hati, kamu itu bilang subhanallah mensucikan Allah apa mensucikan diri kamu sendiri? Subhanallah, maha suci Allah dari segala yang nggak pantas. Tapi kenapa kamu bilang subhanallah ketika saya bilang perkara ini juga nggak haram? Itu sama aja kamu bilang saya ini nggak pantas untuk posisi itu. Nah ini sebetulnya kamu bukan subhanallah, itu subhani, maha suci aku.